ketika umat Kristiani mengatakan Ruben Onsu dan juga Dr. Richard Lee itu sebagai Yudas, masalahnya apa? Apa masalahnya dengan Yudas? Pertama, Yudas itu tidak melakukan kehendak sendiri, tapi kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena memang Bapa di surga yang telah membuat skenario penyalipan. Yang kedua, justru Petrus menghalang-halangi Yesus disalib, itu dikatakan iblis. Artinya kalian harusnya itu bersepakat dengan Yudas. Kalian harus di antara mau adalah iblis. Bapak bilang dua. Bapak tahu dari Makanya mana kalau dengarkan dua dulu itu? penjelasan saya, Wah, jangan kau bantah. Penipu ini. Penipu Bagaimana ini. saya belum jelaskan, kau sudah bantah. Mau menipu? Mana dalilnya kalau dua orang? Kalau kau mau kalian ini kebenaran langsung, ribut kayak kesetanan. Kebenaran macam apa? Kok asumsi gak ada dalil kok? Jadi gini, Paulina, Penipu. Paulino, gini. Saya nih heran sama Rifa, Cuma, dan teman-teman Islam yang lain. Ketika mereka membuka Komal, yang mereka bahas Alkitab aja, nggak pernah mereka Ya bahas karena banyak masalah. Ya. Analogi. Saya tanya sama kamu, pertanyaan saya tuh ini loh. Coba kamu dengarkan pertanyaan. Jawab pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri loh. Saya kalau ngomong sendiri mending saya ngomong sama ODGJ loh. Nggak jelas, kamu akan memberikan pertanyaan yang Kamu menjurus nih ngomong apa ini, Paulino? Yang saya tanya itu Yudas itu menjalankan rencana Tuhan atau tidak? menjelaskan rencana Tuhan. Kalau Petrus itu dimasuki oleh iblis seperti Yudas, jangan menipu saya baca kitab kalian. Dipersilakan dulu yang ngomong, jangan potong-potong. Kamu ngapain? Kamu nggak ikut? Kamu siapa? Kok kamu ngatur Komal ini? Kamu yang ganggu. Kamu bukan siapa-siapa. Udah nggak bisa jawab, ngatur-ngatur pula Komal orang. Lucu si Paulino ini. Jangan Pak Kingdom. Bapak kalau bicara jangan bohongi saya. Di mana Petrus di situ dimasuki iblis? Jangan ngada-ngada Pak. Jangan nambah-nambahi firman Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Dan juga di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Tawaras, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Room Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mana itu ya? Sorry. Terus mana ini? Matius berapa ini? Matius pasal 16 nomor 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Jadi ketika umat Kristiani mengatakan Ruben Onsu dan juga Dr. Richard Lee itu sebagai Yudas, masalahnya apa?
Apa masalahnya dengan Yudas? Pertama, Yudas itu tidak melakukan kehendak sendiri, tapi kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena memang Bapa di surga yang telah membuat skenario penyalipan. Yang kedua, justru Petrus menghalang-halangi Yesus disalib, itu dikatakan iblis. Artinya, kalian harusnya itu bersepakat dengan Yudas. Kalian harus berterima kasih kepada Yudas. Kenapa kok terbolak-balik gitu loh? Kenapa kalian malah terbolak-balik? Yudas itu harusnya adalah juru selamat kalian. Karena dengan keberadaan Yudas yang dipakai oleh Tuhan, dirasuki oleh iblis, pada akhirnya Tuhan kalian bisa disalib. Coba berterima kasih harusnya kepada Yudas seharusnya. Makanya saya bertanya sama kalian, jawab pertanyaan saya yang ini nih. Yohanes pasal 6 nomor 70, yang sebenarnya dikatakan iblis itu yang menghalangi penyalipan atau yang membantu penyalipan? Silakan dijawab. Itu pertanyaan saya yang krusialnya. Ya, oke, baik. Selamat malam. Ya, selamat malam Paulino. Ya, gimana Udah tadi? tahu ya tema kita? Ya, Nah, coba. gini, kamu baca Yohanes pasal 6 nomor 70. Ya, yang tadi sesuai dengan Rifa katakan tadi, seharusnya kalian percaya, seharusnya kalian Bentar dulu, brother, jangan kemana-mana dulu. Iya, memang Premisnya tuh jelas loh. Premis 1, premis 2 tuh kalau kita diskusi itu, Saya kita punya ikuti. premis 1, premis 2, baru konklusi. Kalau diskusi tidak teratur, saya nggak bisa layanin. Kenapa? Kalau rebutan ini bicara, nggak bisa saling mendengar. Saya ikuti untuk flashback ke kata-katanya tadi Umi Rifa bahwa Makanya saya ulangi, biar nggak ada konfirmasi berulang. Saya ulangi omongan saya itu, kan kamu baru naik. itu Nah. saya bilang tadi, diulangi lagi nih. Ini saya lagi ngomong, yang kamu hadapi itu saya loh. Biar Iya, kita tuh dia- nggak bolak-balik, biar nggak ada konfirmasi-konfirmasi. Saya kan lagi ngomong sama kamu nih. Pertama, Silakan. premisnya itu menggunakan Yohanes pasal 6 nomor 70, bahwa di antara ke-12 murid yang dipilih Yesus itu yang iblis cuma 1. Paham ya? Kamu baca dulu ayatnya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Kata Yesus, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis." Stikernya Ustaz Arif. Ya, berarti kata Yesus, iblisnya cuma 1. Nah, lanjut. Menurut penulis kitab Yohanes ini, iblisnya adalah Yudas. Pertanyaan saya, kenapa kalau memang Yudas adalah iblis, kenapa bukan Yesus yang mengatakan? Justru Yesus mengatakan yang iblis itu adalah Petrus. Petrus dalam kitab Matius pasal 16 nomor 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Petrus dikatakan iblis oleh Tuhanmu gara-gara dia menghalang-halangi penyalipan. Sementara Yudas dituduh iblis gara-gara membantu penyalipan. Jadi sebenarnya yang benar nih sikap seperti apa? Membantu penyalipan atau menghalang-halangi penyalipan? Karena dua-duanya sama-sama iblis. Padahal iblisnya cuma 1. Jadi yang mana sebenarnya ini? Yudas sebagai yang membantu penyalipan yang iblis, atau Petrus yang menghalangi penyalipan yang iblis? Karena kalau Petrus menghalangi penyalipan, maka dia adalah orang yang tidak menginginkan penyalipan. Tepat seperti Yohanes 8:37-40. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tapi kalau kita lihat konsep Kristen, justru Kristen menikmati kematian Yesus, lebih iblis daripada iblis. Begitu. Jadi sebenarnya ajaran Kristen ini gimana ini? Yang iblis itu yang menghalangi penyalipan atau yang membantu penyalipan? Silakan dijawab. Ini pertanyaan yang salah. Sesuai dengan pernyataan tadi dari Umi Rifa, bahwa seakan-akan Yudas itu dia sebagai gimana ya dikatakan tadi. Jadi sesuai statement tadi sudah berbeda dengan pertanyaan yang setelah Umi Rifa katakan. Kalau pernyataan yang tadi itu berbeda dengan pernyataan yang sekarang setelah saya masuk ke Komal ini dia. Jadi saya mau bantah dengan perkataan tadi. Yaudah, kamu yang bantah yang mana? Ya, yang Perkataan saya pertama mana? Yudas Apa seakan-akan itu? Ulangi perkataan saya apa? Tuhan Yesus tidak pernah salah untuk memilih karena dia sebagai Tuhan. Apa sih? Ini saya aja yang ngomong nggak pernah merasa ngomong kayak gitu loh. Yang saya tanya itu adalah ketika Yesus memilih ke-12 murid, salah satunya iblis, yang mana? Yudas atau Petrus? Coba dijawab. Tadi kan Umi Rifa saya mengumpamakan dengan yang mualaf-mualaf itu kayak Dr. Richard Lee, siapa itu lagi? Saya
Gini Paulino, minimal kalau kamu mau menanggapi saya, kamu bisa mengutip ucapan saya kembali loh. Soalnya Saya aja nggak ngerasa ngomong seperti yang kamu maksud. Ini saya kasih luruskan ke kamu. Terus kamu kok memaksa menanggapi apa yang saya tidak rasa saya katakan gitu loh. Dan saya soalnya- clearkan diskusi kita. Beranjak dari kisah Ruben Onsu dan juga Dr. Richard Lee, dia dituduh sebagai Yudas. Sudah memframing kalimat-kalimat itu dia. Sudah Framingnya yang memframing. mana? Yang framing Ya. yang mana? Sebelum saya masuk, pernyataan Umi Rifa mengatakan bahwa sebagaimana kayak Richard Lee, Dr. Richard Lee atau yang mualaf-mualaf lah, seumpama dengan Yudas Iskariot kan. Yudas Apa sih Iskariot kamu nih? mengatakan, Kamu tuh kalau seandainya mau mengutip perkataan orang lain, jelaskan. Kalau nggak rekam biar kamu tahu. ya seakan-akan kan bersyukurlah, kalian harus bersyukur kepada Yudas Iskariot. Oh itu, oke saya ini masuk ke situ. Tanpa Yudas bisa nggak Tuhanmu mati? Gimana? Tanpa Yudas Tuhanmu bisa mati nggak? Ya kayak bilang, kayak Uni Rifa bilang tadi, itu sudah direncanakan kalau memang itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, berarti Yudas mengkhianati Yesus itu rencana Tuhanmu kan? Iya emang, karena Sudah. Kalau dulu, gitu, ketika Yudas menjalankan rencana Tuhan, dia berbakti kepada Tuhan atau ingkar kepada Tuhan? aku sudah ngerti. Ini poinnya sudah dapat. Ya kan? Nih, karena pada waktu itu, kalau Tuhan nggak berbuat seperti itu, nggak akan tahu umat manusia seperti apa. Kan baru Apa itu sih? kali, baru satu kali, baru saat Asumsi, itu Bang. Tuhan mengatakan. Jangan asumsi. Ini bukan Ngomong apa sih, asumsi, Paulino? analogika. Ya, Ini kamu ngomong analogi. apa? Tunggu. bukan asumsi. Paulino nih ngomong apa? Kalau Yang nggak- saya kalau- tanya itu, kalau tidak seperti Yudas itu itu, kan menjalan. Makanya itu Tuhan Paulino, memberikan Paulino. contoh. Tuhan memberikan Kayak contoh tanya kepada nih, kita umat nih. manusia. Jangan ikuti seperti Apa Yudas. Dengar itu? dulu. Dengar Kok dulu. memberi Jangan contoh? lu potong. Jangan lu potong. Saya menjelaskan ini. Jangan lu potong. Makanya Tuhan Yesus buat seperti itu supaya kita umat yang sekarang jangan mencontohi seperti Yudas Iskariot. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Ya analoginya seperti itu. Coba contoh Ya sebelum dari mana kamu tahu? Kamu memang bisa membaca pikiran Tuhanmu. Ya itu yang Tentu, terjadi. Bang. Itu kamu sedang menjelaskan pikiran Tuhanmu loh, brother. Seolah-olah kamu bisa mengerti pikiran Tuhanmu loh. Analogi. Saya tanya sama kamu, pertanyaan saya tuh ini loh. Coba kamu dengarkan pertanyaan. Jawab pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri loh. Kamu Saya akan kalau framing, ngomong kan? sendiri mending Kamu saya akan- ngomong sama ODGJ loh. Nggak jelas. Kamu akan memberikan pertanyaan yang Kamu menjurus nih ngomong apa ini, Paulino? Yang saya tanya itu Yudas itu menjalankan rencana Tuhan atau tidak? menjelaskan rencana Tuhan. Makanya itu kita jadi contoh sebagai umat yang sekarang yang ada. Kita jangan berperilaku sebagai Yudas. Malam semua. Tidak Kan memberikan saya contoh tanya, seperti kalau itu. Tuhanmu tidak mengizinkan manusia melakukan seperti Yudas, kenapa dia merencanakan Yudas untuk menjual dia? Berarti dia yang menjadikan Yudas seperti itu. Kenapa? Yohanes pasal 6 nomor 70. 12 murid ini aku yang memilihnya. Dia yang pilih Yudas. Dia kan tahu kalau Yudas akan mengkhianati dia, tapi dia kan yang pilih Yudas untuk mengkhianati dia. Berarti memang Tuhanmu yang sengaja membuat Yudas berkhianat. Kenapa kamu bilang jangan ikuti Yudas? Berarti maksudmu Yudas itu jadi tumbal gitu. Tidak juga, tidak juga. Makanya saya Oke, tanya, Yudas ketika menjual Yesus boleh itu saya jelaskan? menjalankan perintah Tuhan atau tidak? Silakan, yang menjelaskan itu yang saya gini loh ya, kalau kalian menjelaskan doktrin gereja kalian, jujur saya katakan saya lebih baik baca artikel Katolisitas, Sarapan Pagi Biblikal. Yang saya tanya itu, ketika saya tanya, Yudas itu ketika menjual Tuhanmu itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Silakan dijawab. Paulino, kita ke Kingdom dulu ya. Silakan. Ya. Siapa yang tadi mau jawab? Silakan diberikan. Mute dulu ya. Silakan Kingdom, selamat malam. Jadi begini, Uni Rifa. Tadi kan Uni Rifa kan menyebut yang iblis itu Petrus atau Yudas gitu ya. Oke, Pak, saya ulangnya, Pak. Bapak dengarkan baik-baik. Biar Bapak nggak kayak Paulino naik ke atas tahu-tahu salah paham. Bapak saya ini kalau bicara tuh pakai dasar, Pak. Dasarnya tuh kitab suci Bapak. Ayat kitab suci ayat yang katanya kitab suci.
Bapak buka dalam Yohanes pasal 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Di sini Yesus mengajarkan bahwa iblis itu di antara ke-12 murid cuma satu, bukan dua, Pak, satu. Oke. Penulis kitab Yohanes mengatakan bahwa iblis itu adalah Yudas, tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus justru mengatakan yang iblis adalah Petrus. Kalau Yudas tidak bisa dikatakan iblis, kenapa? Dia bukan iblis, tapi kerasukan iblis. Tapi kalau Petrus dikatai iblis langsung oleh Yesus. Di mana itu? Dalam kitab Matius pasal 16 nomor 23. Kenapa dia dikatakan iblis? Karena dia menghalang-halangi penyalipan. Ketika Yudas dikatakan iblis karena membantu penyalipan, tapi ternyata Petrus juga dikatakan iblis ketika menghalangi penyalipan. Ini yang benar yang mana? Padahal dalam Matius pasal 26 ya, nomor 17, bahwa Yudas itu memang sudah ditentukan akan menjual dan menyerahkan Yesus. Nah, ini kan kehendak Yesus kalau Yudas untuk menjual dia karena dia yang pilih. Kenapa Yudas jadi bersalah? Nah, maka dua pertanyaan nih. Yang iblis itu yang membantu penyalipan seperti Yudas atau yang menghalangi penyalipan seperti Petrus? Karena menurut kitab kalian dua-duanya iblis. Yang kedua itu, Yudas ini menjalankan rencana iblis atau menjalankan rencana Bapa, atau iblis dan Bapa sama-sama punya rencana yang sama? Silakan dijawab. Ya, jadi begini Uni Rifa, di dalam kehidupan kita manusia itu Allah memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Tidak pernah Allah memberikan kehendak bebas yang jahat kepada manusia. Yang memilih untuk menjadi jahat itu adalah manusia itu sendiri. Dan ketika Yesus berkata iblis kepada Petrus, itu karena memang Yesus tahu bahwa iblis itu dia berusaha untuk membunuh Yesus. Bapak, ini Nah, gimana sih? Petrus itu dikatakan iblis karena dia menghalangi Yesus, bukan ingin membantu membunuh. Gimana sih, Pak? Bapak baca lah kita, Petrus, Bapak. tadi gini, Petrus itu dikatakan iblis karena iblis dia mau yang menghalangi ada. penyalipan, bukan mau membantu penyalipan. Iblis itu yang ada di dalam diri Petrus, dia yang berusaha untuk mau menghalangi penyaliban itu. Pak, sejak kapan Petrus kesurupan iblis? Nggak ada, yang kesurupan iblis tuh Yudas. Justru Yudas itu Ini penjelasan jangan potong-potong. Dengar lu penjelasan gimana sih Ayatnya, Pak, kayak ayatnya. Loh, Tenang, Pak saya nggak mau Paulino, ditipu. satu-satu. Tunjukkan dalilnya kalau Tenang, Petrus satu-satu, kesurupan Pak. iblis. Tunjukkan dalil dalam kitab itu kalau Petrus itu dimasuki oleh iblis seperti Yudas. Jangan menipu saya baca kitab Bapak kalian. kusir. Dipersilakan dulu yang ngomong, jangan potong-potong. Kamu ngapain? Kamu nggak ikut. Kamu siapa? Kok kamu ngatur Komal ini? Kamu yang ganggu. Kamu sih bukan siapa-siapa. Udahlah nggak bisa jawab. Ngatur-ngatur pula Komal orang. Lucu si Paulino ini. Jangan Pak Kingdom. Bapak kalau bicara jangan bohongi saya. Di mana Petrus di situ dimasuki iblis? Jangan ngada-ngada Pak. Jangan nama-nambahin firman Bapak. Silakan firman Tuhan Bapak. Lanjut. Karena Yesus tahu. Bohong atau tidak, Yesus. dengerin dulu lah. Jadi begini Uni Rifa, dari 12 murid itu ada 2 pribadi yang dimana iblis berusaha untuk memperalat mereka, yaitu Bapak Petrus. penipu. Bapak baca Yohanes pasal 6 nomor 70. Jangan menipu saya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Bapak bilang 2. Bapak tahu dari Makanya mana kalau dengarkan 2 dulu itu? penjelasan saya, jangan kau bantah. Penipu ini. Penipu Bagaimana ini. saya belum jelaskan, kau sudah bantah. Mau menipu? Kalau Mana kau- dalilnya kalau 2 orang Kalau itu? kau mau kalian ini, Kebenaran langsung. Wah, ribut kayak kesetanan. Kebenaran macam apa? Kok asumsi nggak ada dalil kok? jadi gini, Paulino, gini. Saya nih heran sama Rifa, Cuma, dan teman-teman Islam yang lain ketika mereka membuka Komal, yang mereka bahas Alkitab aja, nggak pernah mereka Ya bahas karena banyak Oke, masalah. Bapak. Ya karena banyak masalah. Oke. Saya tanya sekali lagi, di mana Coba tertulis kalau bahwa kalian Petrus itu punya dimasuki oleh keunggulan di iblis? kitab kalian selalu keluarkan itu keunggulan Kenapa kitab tidak kalian. debat kusir kan? Bahas Alkitab Nah, orang. coba dari Bentar. komal Kristen. Sebentar Uni ya. Berikan ini dia, pendapat. bentar Paulino, bentar dulu. Seolah-olah kalian Bentar, ini lebih bentar. paham kitab Kamu daripada mau kami. saya panjang. Padahal Sebentar, Quran sebentar. sendiri berkata. Saya moderator berikan kesempatan berbicara ya, tolong ya. Bentar ya. Tadi kan ada statement katanya Islam bahas Kristen terus gitu ya. Coba kamu lihat dulu ini.
Lihat ini ya. Ini dua orang Kristen nih, nggak ada Islamnya ya. Seperti Yes. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tujuannya apa? Supaya mereka kenyang, karena mereka lagi lapar. Ya. Nah ini biar bicara buat apa? Ya. Ini moderator atau apa? Ada tujuannya Yang Tuhan. ngomong Iya, kan iya, iya. Orang kalau ada anak bayi bicara dia, ini jadi-jadian dia. Ini lah bayi jadi-jadian ini. Ya. Makanya yang diomongkan pertama kali itu apa gitu ya? Anak kecil. Jaga ya. bicara. Izin bicara. Jadi Namanya gini ya. Pak. Jadi itu teman-teman bisa percuma lah kalau debat sama Muslim. Akan dipotong-potong. Percuma. Nggak di kesempatan berbicara. Walaupun itu benar, pasti dianggap salah. Padahal Quran kalian itu Selesaikan dulu pembicaraannya, penjelasannya. Anda tadi sudah dapat kesempatan berbicara ya. Pak Kingdom sebentar ya. Sebentar, jangan kemana-mana ya. Tadi itu dua orang Kristen membicarakan mengenai Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran pada saat bayi bisa berbicara. Katanya kalau ada bayi bisa berbicara itu bayi ya dijadian. Nggak ada Muslim. Diam dulu, Paulino. Jangan banyak ngomong Anda. Anda diam dulu ya. Anda di sini naik, diberikan kesempatan berbicara. Tapi Anda tadi nggak ini kan? Percuma saya turun aja, nggak adil. Loh, nggak adil, nggak adil. silakan. Nggak ada paksaan. Anda Ngapain datang kau di atas? sendiri. Emang ada yang ngundang kau di sini? Anda Ngapain datang kau naik? sendiri, tidak Naik diminta. sendiri, ngamuk sendiri, tantrum sendiri, orang ODGJ. Kalian framing tidak adil, nggak memberikan penjelasan lebih, baru Enggak dipotong. adil. Kami nggak mau sesuai yang kau mau. Kami bukan bisa kau jajah. begitu Kau juga pengen seperti menjajah kalian. kami. Yaudah kau jelaskan. Harus mengikuti sesuai dengan keinginan kalian. Ini Yaudah kau debat jelaskan. namanya debat tuh, Ya udah debat- kau jelaskan debat sekarang. anak-anak. Yaudah kau jelaskan Debat sekarang. anak-anak. Ya udah kau jelaskan sekarang. Ya, percuma. Teman-teman Kristen Ya jangan udah naik. turun kau, turun. Emang penting kau, nggak penting kau. Udah lah nggak bisa ngejelasin, tantrum Oke. pula, Tadi ngatur-ngatur Pak komal Pak kita. Kingdom bilang iblis yang itu ada dua. Nah, sedangkan di ayat ini menurut Uniripa juga tadi dalil yang dipakaikan Uniripa ini. Silakan disimak semuanya teman-teman. Semuanya menyimak. Silakan Uni. Makanya saya jelaskan dulu. Uni, mumpung ada 800 penonton, Uni. Coba dengarkan dulu penjelasannya. Akun saya kalau misalnya 800 penonton ini memfollow akun kecil saya ini cepat besar ini akun saya ini. Teman-teman ya, di follow akun hostnya yang punya Komal. Karena 2 akun besar saya sudah kena ban tumbang mulai dari kemarin dan tadi siang ya. Teman-teman ada 700 di follow bukan di sawer, bukan dikasih G, bukan, tapi diikuti yang masih tanda merah klik profil dari akun hostnya, kemudian kalau masih ada tanda merah ikuti itu di klik itu ya. Terima kasih, selanjutnya nih. Jadi Unirifa, tadi yang Anda sebut di Yohanes itu, Yesus berkata bahwa aku telah memilih 12 murid, namun satu di antara kalian itu adalah setan, iblis. Artinya begini, ada satu pribadi, Tuhan tahu bahwa Petrus dan Yudas itu mereka akan mengkhianati Yesus. Tetapi Jadi iblisnya satu kan, Pak? Iblisnya satu Ini kan? Nggak gimana dua ini seperti Pak? Bapak. Bapak nih kalau ngomong tuh yang jelas lah. Di situ tertulis seorang. Bapak bilang Petrus dan Yudas itu 2 orang. Yang saya tanya itu, kalau Yesus mengatakan hanya seorang yang iblis yang mana? Yudas atau Petrus? Jangan Oke. inilah baca. Bunda Rifa. Makanya penting kalau menjelaskan agama itu mengerti dulu tentang teologi, mengerti dulu tentang kitab Anda suci. juga Minimal tidak baca paham kitabmu secara dulu. keseluruhan isi Alkitab ini Bunda Rifa. Anda kan Lihat, berhak dengar. menjelaskan di sini, tapi kalau Iya. menjelaskan itu pakai ayat, jangan pakai asumsi liar. Makanya saya Jelas-jelas di jelaskan. situ Tuhanmu bilang cuma seorang, kau bilang 2, kan menipu kau itu, Bang. Nah, Anda tidak paham ayat yang lain. Ayat yang lain ketika di perjamuan itu Ayat terakhir yang mana? itu. Dengarkan dulu. Saya tidak perlu buka lagi ayatnya, tapi biar Anda cari. Ketika di perjamuan terakhir Ini itu, kamu ganti Bisa akun gitu, ya, Pak. ini akun besar ini. Soalnya aku ngomong pakai ini. ketika Yesus memecahkan roti untuk membagikan kepada murid-muridnya untuk makan perjamuan itu, di situ lalu iblis berbisik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Nah, Anda paham nggak?
ketika Yesus berkata di antara 12 murid ini ada satu yang iblis. Ini yang Yesus maksudkan. Yang disebut iblis itu adalah Yudas, karena Yudas itu dia dipisiki oleh iblis untuk mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Nah, Petrus juga ketika Yesus menegur dia, engkau iblis yang menghalangi penyaliban itu, Yesus tahu bahwa Petrus juga akan menyangkal Yesus. Ketika dia, makanya Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Ya. Makanya sebelum ayam berkokok itu Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dosa yang dilakukan Petrus dan Yudas ini sama-sama mengkhianati. Tetapi satu yang bertobat yaitu Petrus, sementara satu yang dikuasai iblis Yudas itu dia tidak bertobat. Makanya yang disebut iblis sesungguhnya itu adalah Yudas, karena Yudas tidak bertobat, Petrus bertobat. Ini yang dimaksudkan ayat itu. Jadi Anda sendiri juga tidak paham ayat-ayat yang lain. Anda hanya comot satu ayat. Waktu Yesus katakan bahwa di antara 12 murid ini ada satu yang iblis. Tetapi Anda lupa ketika di perjamuan terakhir itu iblis berbisik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Anda paham nggak ayat itu? Makanya jangan sok bahas Alkitab kalau Anda nggak paham ayat yang lain. Kalau cukup ditanggapi, Pak. Sudah cukup? Jangan Cukup, ya? framing kayak begini. Seolah-olah Anda tuh tahu semua isi Alkitab. Ya, tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup ya, Pak? Ditanggapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. di diskusi itu nggak usah kemasukan rosetan, Pak. Santai aja, Pak. Tenggorok jakunnya nanti ketelan nanti. Saya Ya udah santai. gantian dong. Lu udah Nah, dikasih silakan. ngomong di Komal Islam. Omongan Anda dari tadi itu justru comot-comot ayat, suka-suka bapakmu. Kau pikir bisa menipu kami umat Islam? Kau baca baik-baik. Yesus sendiri mengatakan ke-12 murid itu dia yang pilih, seorang diantaranya iblis. Seorang diantaranya iblis. Kau bilang Yudas adalah iblis. Sejak kapan Yudas itu menjelma menjadi iblis? Yudas itu kemasukan iblis. Tapi ada satu murid yang dikatakan iblis tanpa dimasuki iblis, yaitu namanya Petrus. Yang mengatakan Petrus iblis siapa? Yesus. Ketika kau bilang Yudas adalah iblis, itu kata pengarang kitab kau. Sementara dalam kitabmu sendiri, Yesusmu mengatakan Petrus adalah iblis. Apa Tuhanmu lupa kalau iblis itu hanya satu orang? Kau bilang dia bertobat. Kau baca Yudas itu juga sempat dia mengembalikan uang itu ke apa? Uang penjualan nih, ku tunjukkan sama kau. Nipu-nipu kami kau di sini. Nggak bisa. Kau pikir kami gampang ditipu apa? Omonganmu nggak ada yang jelas. Pembicaraan itu Yudas mengembalikan uang dan dia mati. Aduh, Bapak. Tertib, Pak. Tertib. Gini loh, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya yang iblis dalam Yohanes pasal 6:70 itu siapa? Kan kalian bilang Yudas. Kan Yudas kan kalian bilang. Sementara Yesus mengatakan yang iblis adalah Petrus. Nah, kalau memang Yudas iblis, pertanyaannya, ketika Yudas dirasuki oleh iblis, dia sadar nggak? Waktu dia dimasuki iblis, dia sadar nggak? Jawab. Oke, Rifa, saya tanya Anda. Kalau saat ini ya, sorry to say ya, saya bilang Anda iblis. Apakah Anda benar iblis? Hei, kalau saya dikatakan iblis dalam bahasa Arab artinya ablasa, terputus rahmat Allah, maka itu gelar bagi orang yang sudah terputus rahmat Allah. Maka pikir kami nggak tahu arti iblis. Iblis Makanya itu saya bahasa bilang Anda itu iblis, karena bukan berarti Anda ini iblis benaran, tetapi Ya, iblis yang alasanmu- ada di dalam diri Anda itu. Alasanmu mengatakan saya iblis apa? Kalau Tuhan mengatakan seseorang iblis, tentu dia tahu alasannya. Yang mengatakan Petrus iblis bukan kau, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri, Tuhan kau sendiri, Pak. Lucunya kalian ini, ketika penulis kitabmu mengatakan Yudas yang iblis, kalian percaya. Tapi ketika Tuhanmu mengatakan Petrus iblis, kau nggak percaya. Agak lain kau kan? Yang mengatakan si Petrus iblis itu Tuhanmu. Makanya saya jelaskan tadi itu supaya kalian tuh paham secara general. Loh, tapi itu bukan perang secara general. Itu kau mengajak kami ikut otakmu. Dan Murid. itu penjelasanmu tunjukkan. Dari Loh, 12 bentar. murid itu Bentar dulu, ada kok dua yang kita diperalat. Lo kau pikir ini gereja? Supaya kami bisa terdiam dan tidak membantahmu,
Kau tunjukkan penjelasan itu sudah. tertulis di Nggak dalam Bible berguna itu bahas di sama mana? bahas Alkitab sama Islam, kalian nggak paham apa-apa. Nggak paham apa-apa. Kau pikir aku nggak tahu? Kami itu bukan orang botol yang bisa dipikirkan. nggak paham tuh dia. Jadi penjelasanmu itu di mana tertulis dalam Bible? Oh, kalau yang iblis itu adalah Yudas, kalau ini bertobat. Siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Kalau pemikiran sesatmu kau bawa di hadapan kami mental, nggak bisa. Tapi kau bawa dalil kitabmu. Kitabmu mengatakan bahwa satu yang iblis di antara 12 orang. Tuhanmu mengatakan Petrus yang iblis, sementara penulis kitabmu mengatakan Yudas yang iblis. Mana yang lebih kau percaya, penulis kitabmu atau Tuhanmu? Nah, makanya pertanyaan saya, ketika Yudas dikatai iblis karena membantu penyalipan, Petrus dikatakan iblis karena menghalangi penyalipan, pertanyaanku adalah, yang iblis itu yang membantu penyalipan atau menghalangi penyalipan? Kenapa? Kalau membantu penyalipan itu artinya membantu Tuhan menjalankan rencananya. Nggak bisa dikatai iblis karena dia dirasuki iblis. Tuhan menggunakan iblis. Tapi kalau menghalangi penyalipan dikatakan iblis, menurut Yesus ya wajar. Kenapa? Dia pengen mati, dihalang-halangi sama temannya, marahlah dia. Maka Petrus adalah iblis menurut pandangan Kristen. Tapi menurut perkataan Yesus di ayat Yohanes 8, justru Yudas yang adalah iblis. Inilah ajaran kalian bentrok. Yesus dengan Yesus tuh bentrok. Di dalam kitab kalian, Petrus dikatai iblis gara-gara menghalangi penyalipan. Tapi dalam Yohanes pasal 8, bapak iblis ya, yang diikuti oleh orang Yahudi justru yang menginginkan kematian Yesus. Jadi Tuhan kalian nih yang aneh. Sebenarnya Tuhan kalian itu menginginkan kematiannya atau tidak? Kalau menginginkan kematiannya, maka dia harus berterima kasih sama Yudas karena sudah membantu pekerjaannya. Kalau dia tidak menginginkan kematiannya, maka berterima kasihlah kepada Petrus, sudah bantu menyelamatkannya. Tapi dua-duanya dikatai iblis. Tuhan kalian ini gimana? Ini pertanyaanku, make sense, logika. Tahap apa ini jelasinnya? Ya memang ayat itu sangat kontradiksi nih, karena di iman mereka akan dikatakan Yudas itu pengkhianat. Tapi seharusnya kalau nggak ada jasa Yudas, tidak terjadi penyalipan. Jadi kontradiksi sebenarnya iman mereka itu. Malah mereka menghujat Yudas sebagai pengkhianat, kan lucu kan? Seharusnya Yudas berjasa dan dianggap sebagai nabi seharusnya, minimal. Karena gini, kecuali Yesus mengatakan dua-duanya iblis. Tapi masalahnya Yesus hanya mengatakan bahwa yang iblis itu cuma satu orang. Yohanes pasal 6 nomor 70. Penulis kitab Yohanes mengatakan yang dimaksud Yesus itu adalah Yudas. Tapi itu bukan perkataan Yesus. Tapi Yesus mengatakan yang iblis justru adalah murid kesayangannya Petrus. Kalau yang kan sempat Yesus mengatakan bahwa Petrus iblis, mau dia bertobat kayak mau enggak, yang penting Yesus mengatakan kau iblis. Berarti Yesus di sini telah membantah dirinya sendiri. Ternyata iblis bukan cuma satu tapi dua. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus lupa kalau ada dua iblis? Apa dia tidak diberitahukan Bapa? Atau dia memang sengaja lupa? Atau macam mana ini? Apakah kemanusiaannya yang bicara sehingga lupa dia? Nah, itu jawaban kalian. Oh, itu kan dia bicara karena kemanusiaannya, jadi dia lupa. Si Rudy Johannes saja bilang bahwa Yudas itu akan masuk surga. Ya di ini Bang Otak diajak lagi tamu-tamunya. Ini Nathanael ini. Ya, Nathanael, selamat malam Nathanael. Nathanael. Ya, silakan dijawab, dibantah sesuai dalil ya. Dari saya ya, saya rasa si Rifa ini cocok sebut bagi dia ini wanita pendusta dan penipu untuk gelar room ini. Data-data yang dia bawa itu jujur aja berbeda sekali dengan Injil yang dijelaskan. Dia bilang yang pertama, saya kan ikut narasi dia yang pertama itu. Dia bilang yang pertama, Yudas dia mengembalikan uang. Di mana bukti dia mengembalikan uang? Ini ayat sudah penipu, pendusta Bible. Kalau ada gimana, Pak? Indonesia. Kalau ada gimana?
Berarti Bapak kurang baca Yudas Bible. itu dia tuh uang yang Oke, dia sebentar, punya itu, sebentar. dia Kalau ada beli ayatnya tanah, berarti Bapak Damar. kurang baca Bible ya. Anda yang tidak. Kalau ada ayatnya berarti yang pendusta Bapak ya. Makanya Oke ya. besok kalau seandainya jadi Kristen jangan sok-sokan baca kitabmu yang betul. Aduh, Silahkan tunjukkan data, jangan Anda itu ngomong. Ya, dengar teman-teman ya, mari kita lihatkan teman-teman, uang 30 keping tersebut teman-teman memang ada dua diksi yang kontra. Yang satu dikembalikan kepada imam-imam, yang satu dibelikan tanah. Makanya kau kalau baca kitabmu baca keempat-empatnya yang kontradiksi itu. Jadi orang kok PA-nya na'udzubillah min dzalik. Ya, mari kita lihat. Baca di Matius 27 nomor 3. Buka Bang Rijal, Matius 27 nomor 3. Kau pikir kami ini penipu kayak kau? Karena kitabmu itu kontradiksi. Yang satu uangnya dibelikan tanah, yang Matius satu dibelikan 27. kepada imam-imam. Baca Bang Rijal, silakan. Matius 27. Nomor 3. Ya. Kita buka ya, teman-teman ya. Ini anak nih. Ini makanya kalau jadi Kristen tuh baca kitabmu yang sempurna seperti saya membaca Loh, kitabmu. kabur dia. Baca. Jadi yang dusta siapa? Uniripa atau dia nih? Teman-teman baca ya, sama-sama ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan. Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya. Ini cek, semua harus cek ya. Cek, semua harus cek di Google. Semua harus cek. 700 orang harus cek ya. Kita nggak mau tipu-tipu ya. Jadi yang dusta siapa ya? Tolong ya. Sebenarnya dia nggak salah juga sih, memang ayatnya kontradiksi. Jadi dia itu kebaca ayat yang satu, dia lupa kalau di ayat lain ada penentangnya. Sama seperti kematian Yudas, yang satu kena gantung, yang satu kena tombak, ya kan? Yang satu pecah perut kan. Sama, memang cerita tentang Yudas ini banyak kontradiksinya. Ada yang mengatakan dia membeli uang hasil jual Tuhan itu beli tanah hakal dalam apa, tanah darah. Tapi di ayat lain dikatakan dia mengembalikan kepada imam-imam. Mana yang betul ya? Bisa jadi dua-duanya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi dia nggak tahu, dia tidak tahu ayat itu ternyata kontradiksi. Jadi ketika dia tuduh saya penipu, ya dia sedang mengatakan bahwa penulis kitabnya yang satu lagi penipu. Akun satunya Oni kok susah naiknya ya? Hah? Jaringan. Iya, Akunnya nggak aku. bisa. Emang agak susah. Ini saya coba naik terus nih. Saya masuk dikit aja dulu host ini karena saya lihat ini pembahasan tadi nih teman-teman Kristen pada kabur semua ini ya. Terus saya masuk sedikit aja. Jadi suara saya dengar jelas ya host ya. Dengar ya. Ya dengar Bang Mualaf, Bang Goto. Jadi begini. Kasus penyaliban itu kan ada timbul pertanyaan epistemiknya ya. Pertanyaan seperti ini, benarkah salib karya Tuhan? Kan begitu. Kita jawab saja dari sisi holistik. Holistik itu adalah pandangan menyeluruh ya. Jadi begini, dari semua kisah yang ada dalam Bible, baik itu dari dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ketika satu karya Tuhan itu dimulai, itu pasti melibatkan Jibril ya. Mulai dari Abraham hingga sampai kelahiran Yesus, ketika karya Tuhan itu dimulai, dia mesti melibatkan Jibril. Kan seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Dari Abraham sampai ke kelahiran Isa atau Yesus, ya, ketika karya Tuhan itu dimulai, mesti melibatkan Jibril. Kan begitu, Gabriel. Ya, malaikat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika kasus penyaliban ini tidak dimulai oleh Jibril? Itu kan epistemiknya seperti itu. Kenapa dimulai oleh iblis? Kan begitu. Nah, logikanya ya, ketika karya itu dimulai oleh iblis atau dari iblis, berarti ini melabrak nubuatan. Kan begitu, Bang. Jadi kasus penyaliban, apa yang terjadi di penyaliban itu bukanlah karya Tuhan. Itu jawaban, poin jawabannya. Kenapa? Karena tidak ada nubuatan dalam kitab Yahudi yang mengatakan bahwa karya Tuhan itu dimulai dari iblis, yang ada dari Jibril. Sementara kasus penyaliban itu dimulai dari iblis. Itu poinnya, jawabannya di situ. Jadi kalau ditanya benarkah salib karya Tuhan, otomatis bukan, gagal barang ini. Karena eskatologinya tidak menjawab historinya. Kan saya pernah bilang berkali-kali bahwa ketika ilmu histori tidak dijawab dalam ilmu eskatologi, maka yang terjadi pembelokan sejarah.
Apa sebenarnya Bible itu yang dikanonikan tahun 1964 itu? Apa sebenarnya kasus penyaliban? Kan begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan epistemik yang tidak bisa terjawab sampai ini hari ya. Karena kenapa? Karena historinya dikaburkan oleh Roma. Tapi yang jelas, ya yang jelas poin dari semua ini bahwa penyaliban bukanlah karya Tuhan. Karena tidak ada nubuatan yang menjelaskan itu. Bagaimana caranya mau dijawab ketika nubuatan itu tidak ada? Kenapa bisa ada itu? Kan seperti itu. Berarti ada kesalahan sejarah, ada pembelokan sejarah. Itu aja poinnya sebenarnya. Gampang aja sebenarnya. Bible itu simpel-simpel. Yang penting kita mempelajari 3 tonggak ilmu pengetahuan ini, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau kita pelajari ini selesai Bible itu. Kan begitu. Saya kasih contoh kecil ya saja ya. Dari ilmu eskatologi yang menjawab ilmu histori. Contoh kecil saja ya. Perhatikan ya, ketika dalam Kejadian 12 ayat 3 Allah berfirman kepada Abraham, barang siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuknya. Barang siapa memberkahi engkau, aku akan memberkahi. Kan seperti itu historinya. Siapa yang jawab ini? Tentu bukan Kristen, karena Kristen menganggap Abraham itu adalah seorang pesina, Hagar itu seorang budak. Mereka mengutuk ini. Ini namanya eskatologi yang tidak menjawab histori. Tapi coba lihat Islam. Islam itu tiap 5 kali dia sujud, ya masuk masjid itu memberkahi Abraham. Ini namanya eskatologi yang menjawab histori. Sementara ilmu histori itu di Kejadian 23 itu 3000 tahun yang lalu, hampir 4000 tahun. Itu kalian perlu pelajari. Jadi tentang kasus penyaliban. Kasus penyaliban itu eskatologi apa di abad ke-1 yang menjawab 3000 tahun lalu? Tidak ada. Kan begitu. Tidak ada seorang Mesia dalam nubuatan menurut kitab Yahudi itu harus tersalib. Tidak ada. Yang ada itu seorang penerima suap. Kan begitu. Ketika seorang penerima suap tergantung di kayu salib, berarti ini karya bukan karya Tuhan. Karena tidak mau dimulai dari Jibril, dimulai dari iblis. Terjawab sudah barang ini. Begitu. Dalam ulangan 27, 25, ulangan 21, 23. Itu historinya ya. Itu historinya. Terus katanya yang jawab itu. 3000 tahun kemudian dijawab sudah. Siapa yang tersalib itu? Benarlah kata Al-Quran bahwa diserupakan. Karena tidak mungkin eskatologi itu tidak menjawab histori. Kalau tidak menjawab berarti ada kesalahan sejarah. Jadi poinnya tentang kasus penyaliban sudah pasti bukanlah karya Tuhan. Sudah pasti itu. Karena itu melabrak semua nubuatan. Tidak ada nubuatan yang mengatakan seperti itu. Anda cari dari Kejadian sampai Maleakhi, tidak akan Anda temui bahwa seorang Mesia itu tergantung. Tidak ada. Kalau itu Mesia, semua orang Yahudi sudah percaya Kristen. Tapi coba lihat fakta realitanya. Mereka tidak menyukai Kristen. Karena menurut mereka Kristen itu tidak menjawab ilmu pengetahuan mereka. Justru yang jawab Islam. Makanya kalau ditanya sama Yahudi mau sembahyang kemana, kalau tidak ada sinagoge, masjid kah, gereja kah, mereka pilih masjid. Karena eskatologi Islam menjawab itu. Selesai barang ini. Kan begitu. Asal mau pakai akal ini, kalau mau pakai dengkul ya. Kan begitu. Tadi saya dari roomnya Edis. Saya debat sama Edis lebih parah. Ternyata Edis itu memang ilmunya cuma framing ya. Jadi ketika kita bicara ilmu pengetahuan, mereka bungkam, mereka mencoba melanggar ini atau mencoba menolak ini. Sejarah ditolak, KBBI ditolak, semua ditolak. Padahal ini realita, ini yang harus diikuti. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu harus mengikuti apa yang tertuang dalam KBBI. Kalau semuanya ditolak ya kita pakai diskusi pakai apa? Logikanya di mana? Kan begitu. Terkait kasus penyaliban seperti itu. Coba tunjukkan satu ayat saja. Kalau karya Tuhan itu signal Bang Goto, signalnya Bang Goto. Ya, Lixon. Selamat malam Pak Lixon. Atau sinyalnya agak kurang bagus ya. Kita coba mute dulu ya Bang Yoto ya.
Ya, Bang Oto sinyalnya putus-putus. Ya, Bang Oto sinyalnya putus-putus. Kita coba sapa Pak Likson. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Sinyalnya Pak Likson, sinyalnya Pak Likson. Ya Pak Likson, muslim non muslim? Pak Likson, muslim non muslim? Halo Pak Likson. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, tema saya ya. Jadi saya di sini tidak sedang mencoba untuk membantahi keimanan kalian loh. Saya di sini bertanya apa yang tertera dalam kitab kalian. Kok malah sibuk ngejelasin doktrinnya di sini? Saya nggak butuh penjelasan doktrin kalian. Saya lagi nanya tentang yang tertulis di kitab kalian itu. Yohanes 6:70 dikatakan bahwa salah satu di antara 12 murid itu ada yang iblis. Matius 16:23 ternyata Petrus yang dikatai iblis. Kemudian kalian percaya bahwa yang dikatai iblis adalah Yudas, yang bilang itu penulis kitab Yohanes. Kalau memang Yudas adalah iblis, memangnya Yudas itu menjalankan rencana siapa? A. Rencana iblis, B. Rencana Bapa, atau dua-duanya sama, berkolaborasi? Maka pertanyaannya adalah, siapakah yang iblis di antara kedua murid Yesus? A. Yudas yang membantu penyalipan, B. Petrus yang menghalangi penyalipan. Itu pertanyaan yang penting untuk dijawab malam ini. Itu loh. Ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, berdasarkan 3 ayat ini, 4 ayat ini dalam kitab kalian, ayatnya apa saja? Yang pertama adalah bahwa iblis itu hanya satu orang di antara ke-12 murid. Hanya satu loh, nggak boleh 2 loh. Kecuali Tuhan kalian bohong. Yang kedua, satu-satunya murid yang dikatai iblis oleh Tuhan kalian adalah Petrus. Yang ketiga, kalau Yudas yang kalian ikuti sebagai iblis menurut penulis kitab kalian, maka pertanyaannya lanjut. Siapakah yang diikuti oleh Yudas? Rencana siapa yang dilakukan oleh Yudas? A. Rencana Bapak, B. Rencana iblis yang juga Bapak. Atau jangan-jangan Bapak kalian iblis? Tuh, 2 pertanyaan itu. Satu, di antara ke-12 murid satu-satunya yang iblis siapa? A. Petrus, B. Yudas. Jelaskan alasannya. Yang kedua, kalau Yudas adalah iblis, maka Yudas itu menjalankan program siapa? Program Bapak yang adalah iblis atau program Bapak yang adalah roh yang kalian sembah? Mula kakar masuk mereka di tulang. Di rumah biasa doang di mitra mana? Itu mau bakalan nambah. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya, dijawab. Ya. Yudas lagi naik daun nih. Ya besok kita lagi bahas Yudas lagi. Pokoknya kita seminggu ini bahas Yudas terus. Yesus itu sebenarnya diinginkan siapa untuk meningsoy? A. Keinginan bapaknya Yesus, B. Keinginan bapak iblis, C. Keinginan Yudas, D. Keinginan kalian. Siapa yang menginginkan? Sama. Yang menginginkan Tuhannya Oten, iblis, orang Yahudi, orang Farisi, orang Kristen, Yudas. Kompak. Yang tidak menginginkan kematian Yesus, orang Islam, Petrus, sama
siapa si Pontius Pilatus. Itu tuh orang-orang yang nggak begitu kematian Yesus. Sebenarnya ini yang Uni tanyakan ini sebenarnya Roma sudah jawab. Kan sudah ada himnenya tuh, himne Lucifer. Coba klik himne Lucifer baru cari tahu arti kata-kata ketika himne Lucifer itu diucapkan. Kan selesai. Wahyu 22 ayat 16 sudah menjawab semua itu. Barang ini selesai sebenarnya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kasus penyaliban itu memang karya iblis. Sudah selesai barang ini. Begitu. Sudah jelas itu. Sudah Wahyu 22:16 selesai kan. Makanya ada himnenya. Jadi semua kegaduhan ini yang dari abad keempat itu sudah dijawab dengan nyanyian Lucifer. Himne Lucifer. Ngapain gereja Katolik nyanyikan itu kalau tidak menjawab semua itu? Begitu aja kok. Begitu. Nah, jadi itu yang mau saya tanya, kenapa teman-teman Kristen kita ini suka sekali mempelintir yang baik dikatakan salah, yang salah dikatakan baik. Contoh, Yudas itu dia dirasuki iblis sehingga badannya dikuasai iblis. Artinya kelakuan dia itu dikendalikan oleh iblis. Petrus itu keinginannya sendiri tapi dikatai iblis. Yudas itu menjalankan rencana. Masalahnya rencana siapa? Kalau dikatakan rencana Tuhannya Oten, bapaknya Tuhannya Oten, ya berarti bapaknya sama iblis sama-sama punya rencana yang sama. Jatuh. Hanya saya tanya, tanpa Yudas mencium Yesus, bisa nggak Tuhannya kalian mati? Teman-teman ini kan punya aku. Silakan dijawab saja. Saya lagi Bu Nurmawati. Bu Nurmawati. Ibu Nurmawati. Oke. Belum ada permintaan lagi ya. Silakan untuk teman-teman Kristen yang mau menjawab permintaan. Gimana sulit memang. Karena materi ini itu mau lari kemana pun nggak bisa. Lari ke kanan ketampol. Kalau bilang Petrus yang iblis, berarti Yudas bukan iblis karena cuma satu. Ya udah Yudas aja yang iblis, berarti Yesus salah ngomong. Petrus dikatai iblis. Ya udah deh kalau gitu dua-duanya iblis. Oh berarti si Yesus salah ngomong karena cuma satu doang. Ya udah. Kalau gitu nggak ada yang iblis deh. Ya udah kalau gitu Yesus lagi Yesus semua yang salah pokoknya. Apalagi mau kabur kemana kalian? Mau kabur ke atas? Ya kan yang penting yang bertobat. Ya udah kalau gitu salahkan Tuhan kalian aja deh, dia yang ngomong. Jadi padahal dua-duanya tuh juga aneh. Petrus itu karena dia mencintai Yesus, dia nggak mau Yesus disalib. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Orang yang mengasihi Yesus itu bapaknya adalah Tuhan yang sejati gitu loh. Orang yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Lah Petrus sebenarnya dia mengikuti Tuhan yang sejati tapi malah dikatai iblis. Yudas membantu penyaliban karya Tuhan, dikatai iblis. Saya bingung ini ajaran Kristen ini kok bisa begitu. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.